Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah, masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bil khair. Puja dan puji syukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Bisa kita duduk di masjid yang mulia ini melaksanakan solat fardu maghrib, dan insya-Allah akan dilaksanakan dengan solat fardu isya secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari yang mulia ini tentang permasalahan di dalam kitab Nasihuddin Diniyah wal Wasaya Imaniyah. Kitab ini dikarang oleh Syekhuna min Waliyullah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang dikenal dengan Imam Al-Haddad. Kitab pembahasan tentang birrul walidaini. Ada birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, wasilatul arham, dan berhubungan silaturahmi. Birrul ini lazim kita lakukan. Birra, berbuat baik. Berbuat baik tentu kepada orang yang jauh lebih tua daripada kita. Lazim kita untuk berbuat baik, karena orang tua ini yang melahirkan kita, orang tua yang membesarkan kita, orang tua yang menjadikan kita sebagai orang yang paling sukses di atas dunia ini. Maka kata Imam Abdullah Al-Haddad, wa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alanallahu wa iyyakum minal barrin al muhsinin. Kenapa kita mengambil masalah tentang orang tua? Banyak hari ini orang yang tidak lagi beradab kepada orang tua. Banyak tak ada adabnya dengan orang tua, sehingga memanggil orang tua dengan panggilan nama saja. Ada yang memanggil orang tua dengan panggilan biasa saja. "Oi," katanya, bila nak minta piti, nyai bawa mak dari jauh, "Mak, agi piti," katanya. Tak ada adab kepada orang tua. Apalagi saya lihat orang tua yang sudah tua pula umurnya, dan orang tuanya yang sudah tua juga tidak ada adabnya. Kita adab kepada orang tua. Maka saya sangat tak setuju hari ini melihat keadaan hari ini di sekolah-sekolah. Kita lihat anak-anak kita, kalau dahulu kita jumpa dengan orang tua, salam dicium tangan. Cium tangan ini memang dengan mulut kita cium tangan orang tua. Salam dengan dua telapak tangan, dicium dia. Itu kita dengan orang tua kita. Sekarang cara salam anak sekarang tak, ambil tangan orang tua, letakkan ke kepala. Salam ayah maknya, katanya ke sini. Salam satu lagi ke sini dia. Apa ni? Ke mulut tu tanda takzim, tanda penghormatan, tanda kemuliaan, itulah diberikan kepada mulut. Jadi oleh karena itu mulut memang untuk tempat nak meletakkan kasih sayang, dan mulut juga merasakan penghormatan. Itulah ke mulut. Kita ke guru-guru kita dulu pakai itu juga nih. Ke guru, salam ke guru, salam ke kiai, salam ke buya, ambil dia cium tangannya. Memang ternyata adab kepada orang tua itu jauh lebih pentingnya. Sangat penting.
Ammal walidani faqad amarallahu birrahuma wa ihsanu ilaihima. Kedua ibu bapa kita ni diperintahkan Allah untuk kita berbuat baik kepada keduanya. Berbuat baik kepada keduanya. Berbeza ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita masih hidup, bersyukur kita. Kenapa bersyukur? Masih bersambung terus menerus doa itu. Doa muttasil, bersambung terus doa. Maka beruntung kita orang tua yang masih hidup, bapak ibu yang dirahmati Allah. Siko banyaklah pak ibu-ibu nan tua, kayaknya ndak ada nani duit emaknya kayak jaya. Ancaknya kita ceramah kajian ku di muka anak yang muda-muda yang masih hidup, ibu bapaknya boleh tahu, sadar dia kalau bahawa dirinya itu memang butuh kepada ibu bapaknya. Tapi walaupun seperti itu, kita yang sudah meninggal ibu bapak kita dianjurkan juga untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Macam mana caranya? Kalau dia telah meninggal dunia, itulah dia datangi kuburannya. Imam Syafi'i mendatangi kuburan orang tuanya. Para ulama mendatangi kuburan orang tuanya setelah meninggal dunia. Ada hari ini orang yang tak mau mendatangkan kuburan orang tuanya, tak mau datang ke kuburan orang tuanya. Dibiarkan saja kuburan orang tua. Nak bersomak-somak lah, nak apa-apalah, tak ada dia lihat, tak ada dia rawat. Ini merupakan salah satu kurang adabnya kita kepada orang tua kita. Maka kalau orang tua sudah meninggal dunia, yang sangat dibutuhkan adalah doa. Doa. Itulah kita berdoa selalu. Apa doa yang kita baca? Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada dalam kajian bahwasanya orang-orang di dalam kubur itu yatazawaruna, mereka saling berziarah. Ini orang yang ahli kubur yang taat. Orang-orang taat di dalam kuburan tu, mereka sesama mereka saling berziarahi. Si fulan menziarahi fulan, si fulan menziarahi fulan, si fulan menziarahi, saling berziarah. Ada orang yang dapat banyak kiriman terus. Aku banyak dapat kiriman. Iyo, ternyata dia memiliki anak soleh yang anak itu mendoakan ibu bapaknya. Makanya banyak dapat kiriman dia. Dapat curcuran kiriman terus, dapat kiriman daripada anak-anaknya. Inilah bukti orang tua yang sukses. Maka kita, orang tua kita meninggal dunia, doakanlah dia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah menghubungi silaturahim kembali kepada orang yang pernah dia sayangi. Siapa yang pernah kawan dokek orang tua awak? Siapa umpamanya si anu biasa awak ayah awak tu setiap hari Senin, setiap hari Selasa duduk di tempat si anu. Biasanya setiap hari Ahad duduk dekat si anu. Kita pun harus menjalin hubungan itu terus menerus. Harus itu. Harus. Maka oleh kerana itu jangan kita sepelekan. Kadang orang tua kita menyesalnya baru ketika orang tua tu tidak ada dekat kita, baru kita menyesal. Tak ada orang tua tu baru kita menyesal gitu. Dia lah meninggal mak, lah meninggal ayah, baru menyesal. Nyesal tiba apa tak berbuat baik kemarin kepada orang tua. Kenapa kemarin tak berbuat baik kepada orang tua? Bayangkan, ingat, di dalam fikih ada nafkah umudaini namanya, nafkah dua tiang dalam fikih. Yang satunya nafkah untuk keluarga, anak dan istri. Yang satunya nafkah untuk ibu bapa. Kalau ibu bapa kita lapar, anak istri kenyang, kita berdosa itu, bapak. Berdosa gitu tuh bapak. Anak istri kenyang, orang tua kita lapar di kampung, kita zalim tu, berdosa gitu. Karena nafkah kita wajib. Nafkah ayah, nafkah orang tua, dengan nafkah karib kerabat, dengan nafkah ayah, nafkah anak dan istri, itu hukumnya wajib. Maka oleh karena itu jangan sampai orang tua kita kelaparan karena kita zalim. Kadang orang tua tu nak banyak minta ya, nak banyak dah. Pulang, iyo, boleh mereka mau lopek bugi di danau. Apa lah harga dapat bugi di danau? Itu minta kadang orang tua kita ni ya. Tak banyak dah. Pulang mereka nak, iyo, boleh mereka lopek bugi. Berapa lah lopek bugi, harga lapak bugi ni? Tapi pengorbanan kita, maka kita selaku anak, apa yang sudah bisa kita berikan kepada orang tua kita? Apa rasanya?
Pernahkah kita tangan kita mencebokkannya, mengistinjakkannya ketika kecil kita yang dibuang kotoran kita? Ketika beliau tua, pernahkah tangan kita nih? Pernahkah tangan kita menyuapkan makanan ke beliau ketika beliau tua, sedangkan tangan beliau menyuapkan makanan ke kita? Pernah nak? Hari ini coba kita bayangkan diri kita saja. Pernah nak? Sampai mana? Bayangkan setiap hari kita disuapi makanan, disuapi makanan. Pernahkah diri kita untuk menyuapkan makanan kepada orang tua kita? Maka hari ini banyak generasi kita hari ini yang mulai melawan dia kepada orang tua. Melawan, memang dilawan. Ada yang datang, Ustaz, anak saya sekolahkan di itu Ustaz. Ada sekolah di Pekanbaru. Tak usah kita sebutkan sekolahnya. Awalnya anak saya ni bagus, saya lihat. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya lihat bagus. 6 bulan setelah tu saya lihat mulai dia ada perubahan, saya lihat Ustaz. Dia pulang ke rumah, dia katakan, "Pak, TV tu tu haram tu Pak," kata Ustaz. Kata Ustaz di sekolah tak boleh ada TV. Ni foto-foto ni bapaknya pejabat. Foto-foto ni buang. Ini haram ni. Malaikat tak mau masuk ke rumah kita kalau masih ada ini. Tak boleh ada ini Pak. Buang. Sampai seperti itu mulai. Kalau bapa tak mau buang, pilihannya tak banyak. Bapa mau saya keluar dari rumah ni atau macam mana? Sampai seperti itu. Mau saya keluar dari rumah atau macam mana? Diancam sang bapa oleh sang anak. Jadi mulai masuk doktrin-doktrin tak jelas kepada sang anak. Mulai masuk yang merubahkan sang anak. Akhirnya dia sampaikan ke saya oleh bapak itu. Besoknya dia bawa anaknya ke sekolah itu. Langsung anak ni dibawanya pulang, dipindahkan ke sekolah yang lain. Baru 6 bulan dah berani melawan ayahnya. Apalagi kalau sampai 2 tahun 3 tahun, dia bunuh ayahnya mungkin bisa. Saking berbahayanya pemikiran-pemikiran seperti itu. Saking berbahayanya pemikiran-pemikiran yang tidak jelas itu. Jadi kita orang tua tetap wajib untuk kita hormati. Orang tua wajib untuk kita muliakan. Tak ada alasan kita untuk tidak memuliakan orang tua kita. Ingat sejarah kisah di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak bisa membahagiakan orang tuanya. Baru kenal dengan perempuan, dia nikah dengan perempuan itu. Tak lama dia nikah dengan perempuan itu, perempuan itu dibelikan baju. Dibelikannya baju. Tapi baju ni diberikan untuk istri ni, diberikannya di depan sang emak, depan orang tua. Orang tuanya tak pernah dibelikannya baju. Orang tua yang membesarkannya, orang tua yang mendidiknya, orang tua luar biasa, tak pernah diberikannya baju. Ini baru nikah dengan dia, langsung diberikan baju, langsung di depannya. Akhirnya sang amak orang tuanya sedih, pulang emaknya dalam keadaan menangis. Maka dalam akhir cerita itu, sahabat ni ketika itu langsung dia akan meninggal dunia. Yugharghar, susah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bayangkan, susah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah diajar oleh sahabat tak bisa. La ilaha illallah tak bisa. La ilaha illallah tak bisa. Tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ditanya oleh Nabi SAW kepada sahabat, apakah ibunya masih hidup? Masih ya Rasulullah. Bawa saya kepada ibunya. Datang Nabi kepada ibunya. Nabi langsung bertanya, apa salah dosa anakmu? Kata Rasulullah SAW. Langsung sang ibu menjawab bahawa anak ini telah durhaka kepada saya. Dia membelikan baju untuk sang istri dan diberikan di depan saya. Saya yang melahirkannya, darah saya, pengorbanan jiwa saya, hidup mati saya tak pernah dibelikannya baju ya Rasulullah, maka saya takkan redha terhadap dirinya. Maka itulah, maka karena durhaka kepada orang tua saja susah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kita lihat, maka saking cintanya Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i saking cintanya beliau kepada ibunya, beliau buatlah kitab. Kitab itu bernama Al-Um. Itu kitab fikih yang luar biasa dalam mazhab Syafi'i.
Nama kitab itu Al-Um. Al-Um itu adalah cinta dan kasih sayangnya Imam Syafi'i kepada ibunya. Jadi menghormati orang tua hukumnya wajib. Tak ada khilafiyah di sana, hukumnya wajib. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablugha indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jelas ayat Allah menyuruh kita, tak boleh kita mengucapkan kalimat cus kepada orang tua kita. Tak boleh. Tapi nyo semakin tua orang tua kok banyak leparangainya ustaz. Kan ada pula orang kita tu. Namanya orang tua ni kan balik kepada kanak-kanak dia balik. Balik dia. Memang ayat Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Balik dia kembali seperti kanak-kanak. Balik. Memang balik dia seperti kanak-kanak. Macam mana kanak-kanak seperti itu? Maka itulah tabarruat kita. Kita selaku anak diharuskan kita untuk berbuat baik kita kepada orang tua. Dianjurkan kita berbuat baik kepada orang tua. Ada orang tua yang salah ustaz? Ada. Orang tua yang mana yang salah? Orang tua yang tak pernah mengajarkan anak mengaji, tak pernah mengajarkan anak pandai salat. Maka dalam kitab tasawuf ada dua kewajiban orang tua kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada dua kewajiban kita kepada anak. Pertama, mengajarkan anak pandai membaca Al-Quran. Ini wajib nih. Wajib. Kalau anak tak diajarkan pandai membaca Al-Quran, ketika besar nanti sang anak ditanya oleh malaikat, kenapa kamu tak salat? Sang anak langsung jawab, saya tak pandai baca Quran, saya tak pandai cara salat, macam mana saya nak melakukan salat? Maka nanti orang tua, itulah dia di dalam hadis tu, orang tua di dalam surga dikeluarkan di dalam surga, dimasukkan ke neraka gara-gara anak. Itulah dia. Jadi pertama mengaji, yang kedua ilmu tentang salat. Maka anak kita wajib kita ajarkan ilmu tentang salat. Yang mengajar tu kewajibannya kita, bukan ustaz. Ustaz tu kita menyerahkan kepada ustaz. Kita yang menyerahkan kepada guru. Maka didikan yang paling indah dengan dua ini memang didikan orang dulu. Didikan orang dulu, kalau anak pergi mengaji, dibawa rotan. Dibawa rotan, bawa lidih. Bawa lidih. Dulu kan ke masjid, dulu MDA, ATPA ni kan tak ada. Bawa rotan, ni didiklah anak kami ustaz. Iya, orang dulu belajar ngaji memang sampai pandai. Dikte kan lah tu, alif dia ta ba bawa b a b, alif dua di depan, alif dua di ataan, alif dua di bawain, alif dua di depan an in un. Macam itu orang mengaji dulu sampai pandai. Kini jangan cuba boleh picik anak, picik saja anak seketik, orang tua dah kena dia hukum HAM. Maka orang tua, maka banyak anak gini yang lambat pandai baca Quran. Kenapa? Guru pun takut memicik anak. Kalau dulu tak ada. Ambo ingat cerita guru mah dulu. Gurunya mengaji merokok. Gurunya, guru ambo merokok mengaji. Guru ambo kau mengaji di mukanya. Salah. Apa hukum? Mematian rokok tadi itu ke pipi guru ambo tadi tu. Sedang merokok gurunya. Bacalah. Baca Quran. Nak mencalik je. Kau merokok ke? Rokok dimatian rokok tu. Api rokok matikan. Sakit itu. Tapi luar biasa. Dia menjadi muridnya, menjadi guru saya. Begini cara orang mendidik dahulu. Tapi memang dua kekuatan yang harus kita ajarkan kepada anak. Pandai mengaji dengan pandai solat. Kalau orang tua tak mengajarkan anak pandai mengaji, orang tua tak mengajarkan anak pandai solat, maka nanti ketika anaknya nanti masuk ke dalam neraka Allah, anak itulah nanti yang akan membawa orang tuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sudah ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke atas dunia ini dalam keadaan fitrah. Fitrah ni suci. Fa abauhu yuhawidani aw yunasirani. Bapaknya lah yang nak bawa anak ni ke Yahudi Nasrani. Ni tanggungjawab kita bapak ni. Kita tanggungjawab bapak. Anak ni nak kita jadikan Yahudi atau nak kita jadikan Nasrani? Kita nanti, kita nak jadikan Yahudi, itulah dia. Tak usah azankan dia. Jangan diazankan dia, jangan diiqamahkan dia, jangan diakikahkan dia. Buat tradisi-tradisi Yahudi.
Itulah dia kata Nabi. Jadi anak yang lahir tu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dia semuanya dalam keadaan fitrah, bersih dia. Fa abawhu yuhawidani aw yunasirani. Bapa dan ibunya nanti yang akan membawanya menjadi Yahudi dan Nasrani. Maka jangan kita heran hari ini anak-anak kita. Anak kita sekarang serba kilat dia belajar. Belajar serba kilat. Maka saya agak lain saya memandang kilat ni agak lain saya memandang. Agak kritis saya memandang kilat. Banyak kilat. Ada titipan kilat. Ada lagi namanya cucian kilat. Ada laundry kilat. 2 jam, 1 jam diantar bisa diambil. Ada cucian foto kilat. Ada pesantren-pesantren kilat. Kita pesantren 7 tahun. 7 tahun pesantren. Saya 7 tahun pesantren. 7 tahun dari kelas 1 7 tahun. Sekarang ada pesantren 7 kilat. 4 hari saja pesantren kilat. Semua serba kilat sekarang. Ada travel kilat. Banyak serba kilat sekarang. Maka sampai kepada anak pun ada anak kilat. Mana anak kilat ustaz? Itulah 2 bulan ayah maknya nikah. Bulan yang ketiga dah lahir anaknya. Anak apa nama tu? Anak kilat. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari anak kilat itu. Kenapa anak kilat bisa? Ayah jamaknya yang mencari kerajo. Ayah maknya. Inilah fa abahu yuhawidani aw yunasirani. Ayah ibu bapaknya yang tak bertanggung jawab sehingga menjadikan anak sebagai anak kilat. Banyak gini, banyak. Dan lucunya tak malu sekarang anak-anak kilat tu. Ayah paknya tak malu dia sekarang. Bangga pula, oh anak kami lucunya nikahnya ndak sah dah bekal di doaan pula dinbau pula ustaz magih nama anaknya la ilaha illallah. Amitiyun. Nikah ayah maknya belum selesai, ndak jelas nikah ayah maknya. Anak tadi anak kilat ni lahir diminta lu ustaz magih nama. Diminta ustaz memberi nama, minta pula ustaz yang mendoakan sang anak ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jaga anak kita. Jaga anak kita, jaga keturunan kita. Itulah dia diazankannya. Ni ada pula ustaz-ustaz, ada pula sebagian tak mau diazankan. Bid'ah ni tak boleh ni azan. Jelas azan kalimat yang pertama didengar oleh sang anak adalah kalimat azan. Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, maka sang anak nanti menjadi orang baik dia ketika dia besar. Tapi kalau sang anak pertama kali carut marut yang dia dengar ketika dia lahir ke atas dunia, maka itulah anak pun carut marut dia ketika dia lahir nanti. Ketika dia besar carut marut pula dia. Itulah maksud daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ustaz kilat pun ada kini. Apa ustaz kilat ustaz? Iya, 2 kali pengajian ikut pengajian lah jadi buya rodang pula ya. Lah haram pula sado ni. Dijanggut aja menang. Janggutnya panjang, akal pendek. Apal 2 hadis. Hadis innamal a'malu binniyat, cik kullu bid'atin dalalah, cik sadue bid'ah. Tu ustaz kilat nama. Kalau ada sahabat ustaz nak bantu itu sahabat ustaz kilat. Orang mengaji lama, orang mengaji. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti, lama orang mengaji. Bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, puluhan tahun orang mengaji. Tak berani orang menyalahkan orang-orang yang ulama daripadanya sebelumnya. Aku baru 2 kali mengaji di masjid di Pekanbaru. Panjang janggut seketek. Lah. Mulai berfatwa. Tu masjid tu masjid bid'ah tu. Jangan solat di sana. Ni. Sampai mendebat saya, di debatnya saya. Ustaz ini hadis yang ustaz baca tu bukan hadis Nabi. Ni orang baru 2 hari mengaji hadis bisa pula mendebat orang yang hadis. S1, S2, S3-nya hadis. Kan indak-indak saja namun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tanya, bapak hafal hadis? Oh, saya ada hafal ustaz. Berapa hadis? Pokoknya adalah katanya. Berapa hadis? Pokoknya adalah, tak usah ustaz tahu. Saya bilang aja hadis yang bapak hafal tu 2 saja. Innamal a'malu binniyat, satu kullu bid'atin dalalah satu. Makanya orang sasik aja dapat. Ini ustaz banyak sekarang kilat-kilat, maka saya tak faham, saya tak seide saya dengan masalah serba kilat ini. Kilat sampai pesantren kilat itu kan seolah-olah mencemoohkan pesantren gitu. Orang pesantren lama di pesantren ikut main kilat saja. Main kilat. Kilat dia kilat pula lah ilmunya. Macam kilat katanya. Jadi adab kita kepada orang tua
kita kepada anak harus. Maka anak tu kita azankan dia ketika lahir, kita iqamahkan dia, ajar dia, umur 7 hari tahnikkan dia, beri nama dengan nama yang baik, beri dia dengan nama-nama yang baik sehingga baik pula akhlaknya. Maka itulah ini ahabbut tafa'ulan. Tafa'ul itu adalah mencintai yang baik-baik. Beri dia nama dengan nama yang baik. Banyak nama yang baik. Tak payah cari nama yang baik, tak ada. Cari pula dari kitab-kitab yang namanya yang baik. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li walidayya wa ilayka wa ilaykal masir wa ilayyal masir. Jadi kita harus mendoakan orang tua kita. Sebelumnya wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana dia menyayangi kami ketika kami waktu kecil. Maka orang tua yang tak sayang kepada anak, maka itu hatinya lebih parah daripada binatang. Kita lihat video di TV-TV, ada orang yang membunuh anak, muak kepada anak, dimasukkan anak ke lemari es. Anak umur 3 bulan dimasukkan anak ke dalam lemari es, mati. Ada anak umur 2 tahun karena menangis diduduk anda emaknya, mati. Ada umur 3 tahun orang tua berkelahi dengan orang tua, akhirnya anak dilampiaskan keemosian, langsung meninggal dunia. Ini anak, ini orang tua lebih kejam daripada binatang. Maka kan ada pertanyaan, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak? Ya, itulah buktinya. Tak dia jaga, tak dia rawat, tak dia jaga, tak dia rawat. Maka Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dahsyat, masya-Allah. Kalau kita lihat akhlak Nabi kepada anak, Allahu akbar. Kepada sang cucu, ya Allah, Nabi tak pernah memarahi sang cucu, tak pernah Nabi memarahi sang anak dengan kalimat-kalimat keji, dengan kalimat-kalimat kotor. Tapi ketika ada permasalahan pencurian, apa kata Nabi? Lau sarakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau Fatimah bint Muhammadin sarakat laqata' yadaha. Kata Nabi, kalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, tetap akan saya potong tangannya. Begitu tegasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dia. Jangan kita ikut kata anak salah langsung ditampar. Nah, bukan seperti itu pula akhlak dalam Islam. Ya. Anak sedikit salah langsung ditendang, tidak boleh, tidak boleh kita. Maka anak, lihat ayam saja tahunya sayang ke anak. Cubalah ayam siap menote tu, ambil anak encik kena sambu dia ayam tu. Sambu tu, nyelapu, apa bahasa Indonesia tu? Sembur. Lain ngerti pak? Lain. Ibu ngertinya? Kena sambu, kena lopu. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Nah, kena hantam berbeda pula tu. Ada anak ayam baru menate induk anak ayam tadi dari induknya, acu ambil anaknya cik. Apa nama tu ha? Hah? Nak gigit tu dah yuang Gigitnya nak bagi gigi dah. Pokoknya nyesambu, nyelapu, tu bahasa tanya. Nak faham dan ustaz, carilah di kamus yang lain kalau nak faham. Ha? Nyecatuknya nak pakai golok dah. Berang ya, begitulah. Ini ayam ni, apalagi dengan kita manusia, anak kita. Anak ni investasi kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menjadikan anak orang soleh, kita berhasil menjadikan anak orang yang taat kepada Allah, investasi terbesar ni Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka bersyukur kita yang memiliki anak. Kalau yang tak memiliki anak, bersyukur. Ambil anak-anak yang tidak ada ibu bapaknya, besarkan dia. Itu termasuk bagian daripada amal jariah kita.
Tapi kita yang memiliki anak, didik anak dengan baik, didik anak pandai mengaji, didik anak pandai salat, jadikan anak orang yang hafal Quran, jadikan anak orang yang hafal hadis-hadis Nabi. Ketika kita meninggal dunia, anak tadi datang mensetor kiriman ke kita setiap hari, sehingga malaikat tak berkesempatan untuk mengazab kita di kubur. Kenapa? Ada anak di dunia yang masih hidup mengamalkan ilmunya. Maka investasi anak. Ikut orang sekarang bangga pula dia menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah umum. Kenapa tak ke pesantren disekolahkan, Pak? Nih, tak ada Ustaz. Ke pesantren tu miskin anak saya nanti Ustaz. Orang pesantren tu orang miskin-miskin Ustaz. Orang bodoh-bodoh tak diterima di sekolah umum baru dimasukkan ke pesantren. Pesantren tu butuh orang cerdas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang dihafalnya Quran, yang dihafalnya hadis. Maka jangan orang-orang sortiran di luar dimasukkan ke pesantren. Pesantren itu orang yang cerdas, harus cerdas masuk pesantren. Ikut pesantren tempat larian. Tak dapat di sekolah umum, baru dilarikan ke pesantren. Maka pesantren juga disalahkan. Anak-anak pesantren itu jahat-jahat perangainya. Ada yang pencuri, ada yang preman. Wajar. Kenapa? Karena sortiran dari luar tak diterima di sekolah-sekolah umum, baru dimasukkan ke pesantren. Pesantren tempat pelarian terakhir. Tapi coba orang baik-baik dimasukkan ke pesantren, insya-Allah ketika dia besar akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Begitu dia. Jadi anak ni investasi kita. Maka anak jangan sia-siakan. Anak jangan sia-siakan dia. Senang tak kita memiliki anak? Senang. Apalagi kalau anak nanti ketika dia besar pandai baca Quran, pandai dia mengaji, pandai dia hafal dia Quran, hafal pula dia hadis Nabi. Ketika dia berdoa kepada Allah, ketika kita sudah meninggal dunia, kita ni kan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosa ibu bapakku ya Allah. Kalau anak yang berdoa kepada Allah itu tak ada dihijab, tak ada penghalangnya, langsung Allah kabulkan, langsung disampaikan kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Maka jangan sia-siakan anak kita. Ajak dia ke masjid, jangan kita saja yang ke masjid. Ajak dia ke masjid. Bawa dia ke masjid. Ini ada anak-anak kita ni, ada bertiga anak-anak kita ni. Ajak dia ke masjid. Ajak teman-teman yang lain ke masjid. Ketika kita sudah meninggal dunia, dialah nanti yang akan menghuni masjid. Maka saya tak setuju kepada pengurus masjid yang marah kepada anak-anak yang bermain di masjid. Anak-anak bermain di masjid tu kita ni mantan pemain masjid semuanya dulu. Anak-anak sekarang masih biasa gelutnya di masjid. Kalau zaman kita dulu parah, parang kontik dalam masjid. Baru membaca at-tahiyyatut katanya kontutnya itu. Ada yang buka kain sarung bagai, ada yang mendorong-dorong bagai. Sekarang sudah agak tertib anak-anak sekarang. Kalau dulu lah tidur di masjid, makan di masjid, ngapu pun di masjid. Sampai mencilok pun kalau hilang terompa ustaz kita bagai. Masjid. Tapi inilah hasilnya. Orang yang dahulu ke masjid, insya-Allah ketika dia muda akan kembali lagi ke masjid. Maka anak-anak itu ajak dia ke masjid. Hidupkan wirid remaja, hidupkan kajian remaja. Insya-Allah merekalah nanti yang akan menghuni masjid Allah Subhanahu wa taala setelah kita meninggal dunia. Fanzuru rahimahumallah kaifa qarnillahi ta'ala al-amru bil ihsanu bil walidayhi ma'a tauhidi wa ibadih. Lihat bagaimana Allah meletakkan beribadah kepada Allah, bertauhid kepada Allah itu sama setujajar dengan berbakti kepada orang tua. Fa kaifa qarna syakruhuma bi syukrih. Bagaimana kita harus mensyukuri nikmat itu sebagaimana kita mensyukuri nikmat Allah, begitu juga kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang tua kita. Orang tua kita harus kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang tua. Wa qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan diserikatkan Allah dengan sesuatu, jangan melakukan syirik kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah. Bayangkan sejajar, sembah Allah, berbuat baik kepada orang tua. Satu, sejajar dia sama. Berarti kalau ada sama seperti ini, maka besar peluang pahala yang kita peroleh kalau kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Mas'ud?
ayyul a'malu ahabbu ilallah, apa perbuatan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah, qala as-salatu li waqtiha, salat di waktunya. Kata Nabi, salat di waktunya itu paling afdal. Qultu thumma ayu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud, qala birrul walidaini. Tengok, setelah salat, amalan yang paling bagus itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Kemudian ditanya lagi, thumma ayu ya Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ternyata berbuat baik kepada orang tua jauh lebih tinggi dibandingkan jihad. Yang pertama salat. Setelah salat, di bawah salat itu langsung berbuat baik kepada orang tua. Setelah itu baru jihad fi sabilillah. Maka sesuai dengan hadis baginda Nabi, orang yang masih hidup ibu bapaknya harus minta izin kepada ibu bapaknya untuk ikut jihad. Kenapa? Ternyata inilah dalilnya, bahwasanya berbuat baik kepada ibu bapak itu jauh lebih tinggi daripada jihad. Kalau ibu bapak tak mengizinkan untuk perang, maka tak boleh kita ikut perang. Ini dalil bahwasanya Jabir bin Abdullah tak diizinkan oleh ayahnya ikut perang. Cukup menjaga saudarinya 9 orang di rumah, bapaknya saja yang ikut pergi perang. Akhirnya Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, ya engkau tak usah ikut perang, cukup engkau berbakti kepada orang tua, itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallaha fi ridha walidaini. Tengok, ridha Allah itu terletak di ridha orang tua. Ketika orang tua kita ridha, maka Allah ikut ridha. Maka orang tua jangan melaknat anak, orang tua jangan mengutuk anak. Ini ada orang tua yang mengutuk anak dan disumpahinya anaknya, nak matilah kau katanya. Ni tak boleh ni, kita orang tua ni tak boleh. Orang tua tak boleh menyumpahi anak, tak boleh. Ingat, ridha Allah biridhal walidaini, sukhtallah bisukhtal walidaini. Marahnya Allah dengan marahnya orang tua. Kalau orang tua marah, maka Allah pun marah. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, jangan kita mencela anak kita, jangan menyumpahi anak kita, apalagi dengan bahasa yang tak baik. Nak matilah kau katanya. Ini tak boleh ni. Bahasa-bahasa yang menyumpah, yang melaknat, jangan sampai keluar dari mulut kita. Seorang tua dan seorang guru. Guru pun tak boleh melaknat. Guru tak boleh, karena ridha Allah terletak daripada ridha walidainin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yanfa'u ma'ahunna 'amalun, al-isyraku billah, huququl walidaini, wa firaru yaumaz zahfi. Ada 3 yang tak bermanfaat amalnya, yang tak ada manfaat besertanya itu amal. Mana dia? Al-isyraku billah, dia mensyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Huququl walidaini, dia melawan kepada orang tuanya. Kemudian dia lari pada peperangan. Ketika perang berkecamuk, dia lari dia. Ini tak akan ada manfaatnya hidup di atas dunia ini. Akbarul kabair, dosa daripada dosa besar, kata Rasulullah, ada 3. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Wa uququl walidaini, melawan kepada orang tua. Syahadat zur, saksi palsu. Ini 3 ni dosa besar. Maka melawan kepada orang tua itu termasuk dosa besar itu. Termasuk dosa besar, bukan dosa kecil itu. Syirik di bawah syirik kepada Allah. Syirik, setelah syirik melawan kepada orang tua, setelah melawan kepada orang tua, saksi palsu itu dosa besar. Ada saksi palsu tu Ustaz? Ada. Banyak Ustaz, banyak. Hari ini orang tak takut lagi berbuat saksi palsu. Dibayar orang. Datang orang, kamu nanti diminta jadi saksi, tolong jadi saksi ya. Nanti setelah persidangan tu saya kasih kamu uang nanti 10 juta. Mau? Saya ada temannya. Mau dia jadi saksi palsu. Orang saksi palsu ni nanti dia samalah melakukan dosa besar, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan adanya orang tua kita, dengan adanya orang tua yang melahirkan kita. Maka kita bermohon kepada Allah, orang tua yang masih hidup, agar Allah panjangkan umurnya,
agar Allah kuatkan imannya, agar Allah tambah nilai ketaatannya, dan orang tua kita yang sudah meninggal dunia agar Allah lapangkan kuburnya, Allah ringankan siksa azab kubur daripadanya, dan Allah jadikan dia bagian daripada hamba Allah yang taat hendaknya. Amin ya rabbal alamin.